Gitu. Makanya di berbagai kesempatan pasti Jokowi akan dukung Ganjar. Pada saatnya nanti kata Dian Apitupulu, Jokowi akan kampanye buat Ganjar. Padahal beberapa bulan yang lalu dia bilang Jokowi harus netral. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak dukung Ganjar. Tapi nggak apa-apa juga Pak Jokowi dukung Prabowo. Kan ini bagian dari pemerintahan Pak Jokowi semua. Yang akan awet sampai pemilihan, sampai pilpres, sampai nanti pelantikan. Kontrol siapa yang awet terhadap Mas Ganjar? Kontrol ibu kan gitu. Bukan kontrol Pak Jokowi. Orang maka bilang, oh ini Prabowo ini cari muka aja, minta jadi menteri, pura-pura loyal. Kan dia nggak minta jadi menteri. Dia kan diminta untuk jadi, dan dia terima. Nah, Bang, ini konten Abang yang terakhir tuh kemarin tuh soal kufur ini kan, apa kufur nikmat apalah Bang ngomong apa bahasa Abang kemarin yang ada yang bersyukur ada yang kufur ya. Ada yang kufur. Metafor Bang Hasan nih. Ngeri Mas. Tapi memang emang apa hal-hal yang membuat orang terjerembab dalam kekufuran ini, Bang. Kekufuran politik. Tapi dalam hidup, dalam politik banyak kayak gitu kan. Iya. Misalnya saya dukung Ari jadi presiden. Ari terpilih. Ya kan? Oh, kan saya pendukung utama nih. Boleh dong saya minta 5 sama Ari. Ari dapat proposal 5. Oh iya 5, tapi kalau dikasih 5 yang lain enggak bagian nih. Ari kasih 4 ke saya. 4 kan banyak. Kita minta 5 dikasih 4 kan banyak. Tapi yang suka jadi masalah tuh yang satu nggak dikasih itu. Yang satu nggak dikasih ini jadi masalah. Itu kekufuran tuh. Bisa jadi berantem kita, bisa jadi musuhan kita. Meskipun sama-sama dapat. Ya dapat 4 dapatnya kan. Iya. 4-nya nggak disyukuri, yang satu ini yang dipikirin. Yang satu ini dipikirin. Rusak hubungan kita. Rusak hubungan kita. Ngomong jelek kita. Hari ini nggak tahu diuntung jadi orang. Udah kita dukung mati-matian, kita cuma minta 5 dikasih 4 sama dia. Iya, kalau bukan karena gua lu siapa Ari? Iya kan? Nah, gitu kan. Masih lu. Tuh, ini nggak benar nih. Kita habisi aja lah dia. Kalau perlu kita gulingkan dia. Kita gulingkan dia. Itu kufur. Jadi memperjauh ekstrim ya. Memperjauh jarak. Nah, termasuk juga dalam capres ini. Kalau Budi Ari kan ngomong ini 60-40. 60 ke Prabowo, 40 ke Ganjar. Ya wajar menurut penilaian Budi Ari sendiri kayak gitu. Tapi kalau Abang bilang 50-50 aja. Diskon lah. Iya, nggak usah 60-40 atau jangan kepedean juga Bang Muncas ini ya. 50-50 aja. 60-40 itu apa? Hah? Blessing. Dukungannya Pak Jokowi. Blessingnya Pak Jokowi 50 ke Prabowo, 50 ke Ganjar. Nggak apa-apa. Tapi memang penyikapannya beda. Pak Prabowo dan orang-orangnya dapat 50% dari Pak Jokowi itu bersyukur kayaknya. Tenang, damai, bersyukur, memang bersyukur. Woles, ikhlas, apa segala macam. Jadi nggak ada kegalauan, nggak ada gangguan suasana hati mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di pendukung-pendukung Ganjar, ya, yang saya lihat itu dapat 50% itu seolah-olah aib nih. Ini gimana sih gitu? Kan harusnya 100% sama kita. Jadi kayak harus harus taken for granted itu harus 100%. Zero sum game gitu. Iya, Pak Jokowi harus dukung Ganjar. Iya. Gitu. Makanya di berbagai kesempatan pasti Jokowi akan dukung Ganjar. Pada saatnya nanti kata Dian Apitupulu, Jokowi akan kampanye buat Ganjar. Padahal beberapa bulan yang lalu dia bilang Jokowi harus netral. Nggak boleh cawe-cawe. Terus kemarin kan Bang Adian juga ngomong, Bang. Nanya di pasar kan ke Pak. Iya, Bapak dukung siapa? Itu kan gangguan suasana hati. Ngapain lagi ditanya kayak gitu? Nggak mungkin Pak Jokowi nggak dukung Ganjar, itu pasti itu. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak dukung Ganjar. Tapi nggak apa-apa juga Pak Jokowi dukung Prabowo. Kan ini bagian dari pemerintahan Pak Jokowi semua. Apa alasannya Pak Jokowi nggak dukung Prabowo? Ini menterinya dia, Pak. Apa alasannya Pak Jokowi nggak dukung Ganjar? Loh, ini gubernur yang support dia selama ini kok. Gubernur kampungnya. Iya, bagian dari partai yang menaungi dia kok. Iya, dia support dua-duanya. Kan kalau support dua-dua nggak mungkin 100 di sini 100. Kita harus bagi 2 dong. Di sini 50, di sini
di sini 50. Walaupun mungkin nggak pas-pas betul angkanya 50-50, kita anggap aja 50-50. Nggak apa-apa, tapi penyikapannya beda. Oh ini kenapa cuma 50 sih gitu? Kan harusnya 100. Nah itu kufur tuh di sana. kufur, udah dapat blessing kok. Udah dapat dorongan, dapat blessing dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi hari ini nggak bisa lagi bajunya kayak baju sempit partai gitu. Per hari ini ya, nggak tahu kalau nanti habis turun Pak Jokowi jadi ketua partai, dia sempitin lagi bajunya tuh urusan lain. Tapi per hari ini dia sudah beyond partai politik. Sudah melampaui partai politik. Kalau Pak Prabowo maju nggak direstui sama dia kan aneh, menterinya dia. Kalau kata Romi apa Gus Romi ri? Pak Jokowi apa melampaui partai politik karena 4 ketua partai anak buahnya. Nah itu, apalagi itu. Iya. Iya, semua partai pendukung sekarang hari ini ya, itu mungkin ya Pak Jokowi di atasnya, yang jadi patronnya itu Pak Jokowi. Jadi masa nggak dikasih? Kalaupun ada 3 nanti yang maju dari partai pendukung Pak Jokowi juga mungkin dikasih juga blessing sama Pak Jokowi. Why not gitu? Biasa aja. Iya biasa aja. Tapi Karena dia sudah melampaui partai politik itu. Jadi, nah tapi dalam penyikapan memang ada orang yang mungkin dipersepsikan awal ya mungkin dia nggak akan dapat blessing, tapi dia dapat blessing dia bersyukur. Ada orang yang dari awal sudah klaim aja 100% sama kita nih, tapi ternyata cuma dapat 50 ya dia kecewa dong. Iya, karena kalau kita lihat kemarin misalnya di acara kemarin di GBK juga, Bu Mega kan memperkenalkan partai-partai yang mendukung Mas Ganjar kan. Ada P3 di situ dan 2 partai non parlemen, ada Pak Oso dan Pak HT gitu. Di situ ada 2 ketua umum partai juga, ketua umum Erlangga dan ketua umum Zulkifli Hasan. Disindir-sindir juga kan. Masih mikir-mikir itu. Bang Hasan lihatnya gimana? Apa kalau partai ini menurut ya mungkin mereka akan cari kesempatan terbaik lah ya. Kesempatan terbaik untuk bisa menjadi bagian dari pemerintah. Kalau mereka merasa kesempatan terbaik mereka menjadi bagian dari pemenang dan pemerintah, ya mereka bersama PDIP. Kalau mereka merasa kesempatan terbaiknya bersama Prabowo, ya mereka bersama Prabowo. Walaupun dugaan, menghitung-hitung gaya berpolitik partai, menghitung-hitung cara pemikiran dan konsep dalam berbagi kekuasaan. Kalau saya sampai hari ini masih menduga PAN dan Golkar lebih cenderung ke Prabowo. Dalam konteks itu lebih cenderung ke Prabowo. Kecuali ada faktor lain nanti yang membuat mereka bersama Ganjar. Misalnya Ganjar bilang ke Pak Erlangga jadi wakil saya ya gitu. Tentu belok dia. Tapi kalau nggak ada tawaran-tawaran yang seperti itu, saya rasa lebih cenderung ke Prabowo. Jadi ya seperti itulah. Karena sebenarnya harus diakui PDIP nggak terlalu fleksibel untuk berkomunikasi dengan partai lain. Nggak banyak waktu dan intensitas mereka berkomunikasi dengan partai lain. Hampir nggak pernah kita lihat kan. Kecuali yang betul-betul betul-betul seremonial, Ibu Puan ketemu dengan Pak AHY, ketemu dengan Pak Surya Paloh gitu. Yang Ibu Mega ketemu kan baru dengan ketua P3. Ketua P3, ketua PAN juga, Bang. Oh ya, ketua PAN. Tapi sisanya kita belum lihat. Dan kita pikir udah resepsi nih. Enggak. Ternyata belum, masih pasang black tape. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau kalau arah-arahnya kemungkinan mereka mempertimbangkan tentu pilihan prioritasnya ke Prabowo. Kenapa begitu, Bang? Kan pada awalnya, Bang, tesis banyak sekali orang mengatakan bahwa dibentuknya KIB itu adalah ya sekoci untuk Ganjar ketika nanti Ganjar tidak punya tiket dari PDI. Ya, mungkin bisa Bu Mega aja ngasih ke Mbak Puan. Artinya kan otomatis asumsi publik bahwa ya waktu itu juga di acara PAN, kalau nggak salah yang Rakernas ya, yang di Semarang, Pak Zul udah bikin pantun pula kan, Ganjar sama Erik. Jadi presiden wakil presiden udah terucap itu. Iya, tapi kan kalau misalnya melalui KIB, walaupun dulu saya nggak setuju ya. Maksudnya nggak setuju tuh masa Mas Ganjar mau mengkhianati PDIP gitu, keloncat dari PDIP bergabung KIB. Tapi kalaupun misalnya itu kejadian, itu masuk akal karena ya KIB-nya ring satunya Ganjar. Kalau sekarang kan ring satunya Ganjar PDIP. P3 aja mungkin ring 20 itu sekarang. Itu Ganjaris juga saya rasa ring 20 itu. Relawan-relawan ini ring 20, ring 30 aja tuh. Ring tinju ya juga ada ya, Pak.
Ini ring satunya partai semua ini. Ring satunya partai. Gabung yang lain jadi bukan ring satu. Ring partai ini maksudnya PD Perjuangan. Ring satunya partai PDI Perjuangan sekarang kalau Mas Ganjar. Holanda bilang partai. Saya juga nggak yakin Pak Jokowi ring satunya Ganjar loh. Apa argumennya bang? Menarik nih. Iya kan, Mas Ganjar kalau ketemu Mas Ganjar kan harus kulunun sama siapa? Sama ibu. Karena yang pegang kontrol secara langsung sekarang, ya walaupun Mas Ganjar masih jadi gubernur, tapi kan sebentar lagi juga nggak jadi gubernur. Tapi yang akan awet sampai pemilihan, sampai pilpres, sampai nanti pelantikan, kontrol siapa yang awet terhadap Mas Ganjar? Kontrol ibu kan gitu, bukan kontrol Pak Jokowi gitu. Tapi kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan direct. Itu juga yang menurut saya ada chemistry yang disebut oleh Pak Prabowo tuh, ya mereka direct ngomongnya sekarang. Dan nggak perlu Pak Prabowo nggak perlu lapor siapapun. Hasil diskusi dia dengan Pak Jokowi nggak perlu dia laporkan sama siapapun. Karena dia puncak rantai makanan ini. Iya, karena dia paling atas nih. Kalau Mas Ganjar dengan segala maaf, misalnya Pak Jokowi ngomong sama Mas Ganjar harus lapor nggak kira-kira sama ibu? Lapor. Masa nggak lapor sama ibu? Jadi harus lapor kan? Nah, jadi yang kayak gitu-gitu loh. Jadi bukan pengambil keputusan utama nih Pak Jokowi. Kalau gitu saya nggak usah ngomong sama Mas Ganjar, saya ngomong sama ibu aja karena ibu pengambil keputusan utama. Makanya Pak Jokowi jadinya bukan ring satu kan? Oh, sama kayak abang bilang ketemu Mas AHY belum tentu ada keputusan itu. Belum tentu ada. Karena Mas AHY resepsionis, yang di dalam ada Pak SBY. Nah, tapi balik lagi ke kufur dan syukur tadi bang. Ini menarik nih. Tapi kan bisa begini bang, dari perspektif pendukung ya. Kita ini saya ini gubernur Jawa Tengah kata Mas Ganjar dan pendukungnya gitu. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah sama partainya ikut memenangkan Pak Jokowi 2 kali. Ya saya kalau dapat 50 itu ya rugi dong, modal saya besar. Kalau investasi agak banyak ya. Kalau Pak Prabowo kan nggak berkeringat minimal 2 kali ini, bahkan menjadi kompetitornya Pak Jokowi 2 kali ini. Ya kalau dikasih 50 ya kegedean gitu. Jadi asas proporsionalitasnya. Iya, keakehan kata orang Jawa ini kan. Itu bang. Tapi kan suasana hati itu bisa berubah. Ini perasaan lagi nih masalahnya. Iya, suasana hati kan bisa berubah. Dengan adanya intensitas bersama-sama, sering bersama-sama itu kan suasana bisa berubah. Jangankan itu ya. Nelson Mandela itu dibebaskan pada masa presiden namanya F.W. de Klerk. Ini tahanan 26-27 tahun dia ditahan nih, dibebaskan pada masa presiden F.W. de Klerk. Begitu dia bebas, ada pemilu nih. Habis bebas dia balik jadi ketua ANC, dia pemilu. Kompetitornya itu F.W. de Klerk melawan Nelson Mandela. Kalah F.W. de Klerk. Karena Mandela populer, kulit hitamnya juga jauh lebih banyak. Jadi presiden Nelson Mandela. Dia tarik F.W. de Klerk jadi penasihat utama presiden. Mereka sering berdebat soal pemerintahan apa segala macam, tapi F.W. de Klerk setiap dia pidato di universitas-universitas di Inggris, di Eropa maupun di negara-negara lain bilang, dia itu merasa teman terbaik dia Nelson Mandela. Nelson Mandela kalau ditanya sama F.W. de Klerk, dia bilang, saya punya banyak perbedaan sikap, tapi saya butuh F.W. de Klerk. Saya ngerasa chemistry saya bersama F.W. de Klerk. Jadi ketika orang bersama-sama itu, kan Pak Prabowo lebih sering bersama-sama Pak Jokowi dibandingkan Ganjar bersama-sama Pak Jokowi. Kan kita harus jujur aja, harus jujur fair. Ini Menteri Triumvirat pasti lebih banyak bersama sama Pak Jokowi. Kalau kemudian perasaan berubah, iya masuk akal aja kan gitu. Masuk akal aja ada perasaan yang berubah gitu. Jadi kalau Pak Jokowi bilang sekarang, iya saya bagi 2, blessingnya 50-50. Dan itu menurut saya dari siap ini, ya kenapa kita cuma dapat 50, tapi ya harus diakui juga pihak sana juga dekat. Pihak sana juga lama bersama-sama Pak Jokowi, 4 tahun itu bukan waktu yang singkat juga. Atau pihak sana mau berubah ya, sesuai dengan seleranya Pak Jokowi sehingga mungkin karena lebih dekat. Peran itu tidak hanya ketika memenangkan, tapi menjaga itu juga peran. Menjaga itu kan juga peran. Selama memerintah kemudian menjaga kan juga peran. Coba bayangkan. Coba bayangkan kalau Pak Prabowo bukan bagian dari pemerintahan. Terus kita memasuki masa Covid. Dilantik Oktober 2019, 2020, Maret kita sudah
COVID. Bayangin kita COVID dengan oposisi sekuat Prabowo. Kacau nggak negara kita? Ditolak semua aja program pemerintah, pembatasan ditolak, Perpu vaksinasi ditolak, perjalanan aturan-aturan perjalanan ditolak, segala macam dengan oposisi sekuat Iya. Prabowo. Jalan nggak? Kan harus tangan besi nih ngelola negara dalam keadaan COVID itu harus tangan besi. Nggak ada tuh demokrasi di zaman COVID itu. Iya. Coba bayangkan, kan hampir 50-50 nih. Dengan oposisi sekuat Prabowo, kemudian kita mengalami COVID. Jalan nggak nih pemulihan COVID? Jalan nggak nih pemulihan ekonomi? Jadi adanya Pak Prabowo di sana mendukung semua kebijakan Pak Jokowi tanpa reserve, tanpa penolakan, tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu juga bagian dari peran besar dalam menjaga pemerintahan dan menyelesaikan pemerintahan. Ada jasa juga di situ ya. Wah, ada jasa. Ya, Bayangin ada, kalau Pak ada Prabowo nilai investasi seperti yang tadi Ari katakan juga. bayangkan kalau nggak mau. Tiba-tiba egonya muncul, saya nggak mau jadi Menteri Pertahanan, tetap jadi oposisi. Kacau negara kita. Nggak bisa tuh pembatasan-pembatasan. Nggak bisa tuh aturan-aturan perjalanan, dilabrak semua sama orang tuh. Gitu. Tapi karena Pak Prabowo sudah di dalam, kuat pemerintahan. Yang oposisi itu kecil sekali. Nggak sanggup lah mereka melawan apa pembatasan-pembatasan dan tangan besi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu jasanya juga besar. Jadi jangan dianggap remeh itu gitu. Iya. Orang maka bilang, oh ini Prabowo ini cari muka aja, minta jadi menteri, pura-pura loyal. Kan dia nggak minta jadi menteri. Dia kan diminta untuk jadi, dan dia terima. Dan begitu dia terima jadi menteri, dia harga dirinya pulih. Ya, kehormatannya pulih. Oh, dia ngerasa terima kasih sama Pak Jokowi. Tapi saya yakin juga Pak Jokowi terima kasih. Kenapa? Loyalitas Pak Prabowo membantu membuat pemerintah ini jadi kuat. Membantu pemerintah ini sukses dalam pemulihan COVID dan pemulihan ekonomi. Sama-sama berjasa. Pak Jokowi berjasa buat Pak Prabowo juga sangat berjasa terhadap Pak Jokowi. Jadi begitu. Jadi wajar lah 50-50 itu. Nah, itu dapat diterima lah. dapat diterima. Accepted lah. Ya, ini penjelasan yang agak make sense ya. Jadi makna apa namanya ya, perasaan itu bukan hanya soal berapa lamanya, tapi berapa dalamnya juga berarti menurut Bang. Iya. Kan kalau apa ya? Berapa dalam dan berapa sering ketemu? Iya. Kalau LDR, kalau sama Mas Ganjar kan LDR. Cuma nanya udah makan apa belum. Kalau sama Pak Prabowo Sekali-sekali video call ya, Bang. Kalau sama Pak Prabowo temenin makan. Yang nanyain makan tuh akan kalah dengan yang nemenin makan. Ini orang-orang ini pengalamannya lebih banyak daripada gua nih dua-duanya. Tentu secara status ya kan. Itu Betul, dekat, iya. tapi legal kan Pak Prabowo nggak legal. Iya. Maksudnya apa namanya nggak separtai gitu. Partainya udah dukung Mas Ganjar kan Pak Jokowi Iya. kan. Kalau kita hasil penemuan aku dan Ari nih, Bang, di kalangan teman-teman pendukung Jokowi lah itu istilah. Jadi dibagi dua nih. Satu pendukung Ganjar, ya. Satu lagi tegak lurus Jokowi. Iya. Lah, kok ada dua gitu? Jadi maksudnya Berarti yang dukung Ganjar gak tegak lurus Jokowi? Oh nggak begitu katanya. Iya. Ini masih Iya, terus masih oke. belum mau terbuka. Oke, berarti yang tegak lurus Jokowi ini berarti Jokowi nggak dukung Ganjar. Iya. Oh ya nggak gitu juga. Loh, ini gimana sih gue bilang kan ya? Ya, itu tuh disparitinya gitu, Bang. Iya, itu kerumitan gara-gara nggak mau berterus terang. Gara-gara nggak mau berterus terang ya muncullah kerumitan-kerumitan. Atau mungkin mereka nggak mau mengakui juga bahwa Pak Jokowi ternyata nggak 100% itu juga. sama kayak ini. Sama kayak orang Padang yang sudah take for granted itu muslim. Jadi ada yang nggak muslim, jadi bertanya, lu kenapa nggak muslim? Atau sama kayak orang Padang yang taken for granted dulu tahun 2019 dukung Prabowo. Ketika kita dukung Jokowi jadi aneh. Outlier. Lu kenapa dukung Jokowi? Alasan lu apa? Dibayar berapa lu sama Jokowi? Dapat apa lu dari Jokowi? Nah, hari ini pendukung Jokowi diperlakukan sama oleh pendukung Ganjar. Kalau dia tidak mendukung Ganjar. Lu kenapa dukung Prabowo? Alasannya apa? Lah kalau kita boleh nanya balik, lu kenapa dukung Ganjar? Alasannya apa? Jokowi lah. Jokowi dong. Perintah Pak Jokowi ya gitu. Iya, ngomong misalnya gitu. dukung. Kan Ya, gua tegak lurus sama Jokowi. Iya kan bisa juga begitu. Lu kan kita nggak pernah menanyakan misalnya, saya tuh sering dihakimi tuh. Ini kenapa Hasan dukung Jokowi tapi kelihatannya di sini lebih pro Prabowo? Saya bilang,
Alasannya apa? Loh, Anda juga saya nggak pernah tanya alasannya pro Ganjar. Kenapa tanya alasan saya pro Prabowo? Ada yang nanya dibayar berapa sama Prabowo? Kalau gitu saya juga bisa nanya, Anda dibayar berapa sama Ganjar sehingga pro Ganjar? Ini chat di grup apa sih bang? Kayak Di gini-gini grup-grup nih. relawan Jokowi. Ngeri juga ya. Oh, itu percakapannya ya. Kayaknya gue nggak punya grup yang kayak begini. Gua juga. jadi aneh nih. Jadi terus di sini Cie yang dukung Prabowo. Kita kan nggak pernah nyindir Anda Cie yang dukung Ganjar. Jadi ada kayak fait accompli gitu. Pokoknya pendukung Jokowi harus dukung Ganjar. Makanya beberapa grup harus diganti. Tiba-tiba diganti. Grup pendukung Jokowi harus jadi Gaspol, jadi pendukung Gaspol. Saya bilang, ini grup pendukung Jokowi, bukan grup pendukung Ganjar. Kalau Anda mau bikin grup pendukung Ganjar, bikin grup baru. Jangan grup pendukung Jokowi diubah jadi grup pendukung Ganjar. Karena ada yang nggak mau dukung Ganjar. Meskipun masih tegak lurus sama Jokowi. Walaupun masih tegak lurus sama Jokowi. Kan gitu. Iya. Jadi menurut saya, itu pertanda bahwa blessing Pak Jokowi itu dibagi dua. Dan harusnya blessing dibagi dua itu fair karena dua-duanya bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Yang pasti nggak mungkin menjadi antitesa dari Pak Jokowi. Nggak mungkin jadi antitesa Pak Jokowi. Nggak mungkin jadi antitesa Pak Jokowi itu. Tapi kalau mode tempur antara masing-masing pendukung tegak lurus Jokowi ini, baik yang mendukung Ganjar ataupun pendukung Prabowo, kan tempurnya udah kenceng nih bang. Di darat, laut dan udara nih. Ini lu ngelihatnya gimana di antara organ tubuhnya Pak Jokowi, antara ginjal sama lambung nih udah saling antuk-antuk nih. Nah tunggu dulu, laut nih di mana? Kalau darat udara gua ngerti. Laut nih ya. Lu nggak lihat ada amfibi nih? Ada sebagiannya amfibi bos, ya kan? Laut bisa kayak buaya gitulah, kan? Ya kalau pertempuran mereka sih mungkin ya kan agak-agak aneh ya. Agak-agak aneh itu, maksudnya kan tidak mungkin Pak Jokowi kayak transfer uang terhadap Pak Ganjar seluruhnya. Jadi ini pendukung saya nih, ada sekian puluh juta saya transfer seluruhnya sama Mas Ganjar, kan nggak mungkin. Begitu juga sama Pak Prabowo, nggak mungkin pendukung dia ditransfer sepenuhnya ke Pak Prabowo. Tapi hari ini pemilih Pak Jokowi kalau betul-betul merasa tegak lurus sama Pak Jokowi, nggak harus merasa bersalah. Nggak harus merasa bersalah dukung Ganjar karena Pak Jokowi pasti dukung Ganjar. Nggak harus merasa bersalah dukung Prabowo karena karena Pak Jokowi juga pasti dukung Prabowo. Jadi ini lempeng ini. Nggak harus dipertengkarkan ini sebenarnya. Cuman memang kan bahasa-bahasa yang muncul sekarang itu bahasa dari budaya yang orang sama saya dan Ari nggak mungkin paham. Jadi ada realitasnya kita tahu apa tapi bahasanya berbeda. Misalnya gini, saya nggak mau dukung Mas Ganjar, terus apa? Saya tegak lurus sama Pak Jokowi. Dia nggak bilang dukung Prabowo, tapi dia bilang tegak lurus sama Pak Jokowi. Ini orang Sumatera nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi kau dukung siapa? Gitu kan? Jangan ada pertanyaannya. Dukung kayak ini. Itu sama kayak misalnya P3 bilang KIB itu masih sama-sama, kita tuh masih satu kamar. Kita masih satu ranjang, cuman kita beda mimpi. Saya sama Ari nggak bisa ngomong kayak begitu. Iya. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Ada dua realitas ini. Kalau bahasa abang gimana? Bahasa suku abang gimana? Ya sudah pisah kita tetap berteman, tapi kita sudah beda pilihan. Harusnya gitu aja ya. Sudah beda pilihan. Mudah gampang bos. Gus Romi Ya. satu. Makanya kalau kata Bambang Pacul itu ya kamu ini butuh penghalusan kultur. Budaya kita tuh masih di bawah nih. Semua budaya terus terang, budaya-budaya yang rumit-rumit ini belum nyampai akal kita. Sama kayak ketika Caimin ditanya kan di tempatnya Akbar Faisal itu. Kalau akhirnya dia Bang Akbar Faisal kayaknya. Kalau akhirnya Pak Prabowo tidak memilih Anda sebagai cawapres gimana? Kata Caimin, ya sayanya nggak apa-apa, saya tetap dukung Pak Prabowo. Tapi partai saya nggak tahu gitu. Saya nggak ngerti bedanya Caimin dengan partai dia. Gimana bisa berbedanya gitu. Tapi dia bisa bikin berbeda itu. Itu cara Jawa tuh. Dia bisa. Nah itu kerumitan-kerumitan yang saya sama Ari itu belum sampai ilmunya. Nggak bisa kita membangun kalimat seperti itu gitu. Iya, aku pun nggak ngerti bang suku Jawa ini kan. Jawa metropolitan ini nggak ngerti. Gitu. Tapi kecanggihan-kecanggihan itu ternyata bisa menghaluskan konflik. Iya betul. Ngalas hati ya bang. Iya, itu sama kayak tegak lurus gitu. Wah, Anda dukung siapa? Dukung Ganjar. Oh, belum tentu katanya. Kita tegak lurus sama Pak Jokowi dulu. Dia nggak mau dukung Ganjar, tapi dia bilang
tegak lurus sama Pak Jokowi. Yang sebelah itu bilang tegak lurus, ini juga bisa bilang tegak lurus. Ya, Artinya mereka nggak berbeda. Kita kaget Bang, ada dua produk derivatifnya, tegak lurus Jokowi sama pendukung Ganjar. Lah, terus yang ini ya nggak gitu bro lah. Nah itu yang saya bilang itu hanya bisa muncul dari budaya yang levelnya paling tinggi. Bahkan Bang, pidato Pak Jokowi yang ini ya tadi kita dengarkan itu dipandang dua spektrum loh. Yang satu ini betul ya Pak Jokowi memberikan semangat kepada Pak Ganjar. Satu lagi ini tawar ini. Ya kan misalnya gitu kan. Masih hangat-hangat kuku nih. Ya kalau orang umum sih akan melihatnya hambar. Tapi secara umum saya ngelihat Pak Jokowi tentu harus dukung Ganjar. Tapi selain mendukung Ganjar, dia menyiapkan kode untuk 2024. Mendukung Ganjar itu udah pasti itu terus terang tuh. Tapi ada yang nggak terus terangnya, dia menyiapkan kode untuk 2024. Kode itu 08. Kode apa itu 08? Kode apa nih? 1608 nih. 1608 nih jam gua nih coba. Gue juga 1608 nih. Iya kan? Kan ada yang bisa terus terang. 1608. Iya. MK udah putus belum di view? Coba dicari dulu sambil ini ya. Itu budaya terus terang dan budaya yang kurang terang. Bukan budaya itu bahasa yang terus terang dan bahasa yang kurang terang itu bisa disatukan. Ya, gimana? Jadi pasti mendukung Ganjar sekaligus menyiapkan kode untuk 2024. Karena ini gua Kodenya 08. Gua ngerti ini. Anda udah ini ya. Ini Ben Anderson pernah ngomong ini nih. Gimana? Bahwa Raja Jawa itu nggak boleh berkonflik. Dia harus melampaui semua kontradiksi. Ya termasuk ide Nasakom itu Bang. Iya. Ya seperti Bung Karno tadi kan. Ya, semua menganggap ini sinkritis ya. Tapi sebagian lagi ini bertentangan. Makin yang bertentangan gua bisa solidkan, artinya gue lebih berkuasa dari semuanya. Iya. Ya kan semua kontradiksi. Iya. Itu levelnya tentu di atas. Mampu menyatukan pihak-pihak yang berseberangan tentu levelnya paling atas. Paling atas. Iya kayak Pak Harto tahun 90-an udah mulai merangkul kelompok Islam, bukan berarti Pak Harto menyelesaikan konfliknya dengan Islam dulu. Enggak, dia mau melampaui atas itu semua ya. Mau melampaui itu. Iya. Jadi gitu. Sama kayak gini, berterus terang mendukung Ganjar sambil menyiapkan kode untuk 2024. Ini kalimat siapa? Anda sitir kalimat siapa nih Bang? Enggak ada, ini baru kepikiran. Berterus terang kan. Berterus terang mendukung Ganjar. Iya benar-benar. Sambil menyiapkan kode untuk 2024. Yang ya itu ngono ya ojo ngono itu loh kan. Iya benar. Nah, kita nggak paham itu. Nggak ada di kultur gua, nggak ada tuh. Yang ngono. Iya, lu kalau nggak suka bilang bangke ya. Iya kayak opung panda. Nggak bisa kita sekasur beda mimpi itu. Nggak paham gitu. Iya. Tapi itu kuat ngeri ya, Cuman Bang. itu fakta. Itu realitas yang misalnya orang-orang Sumatera, orang Sulawesi harus belajar. Kalau nggak menang-menang kita. Nah, itulah. Kalah mulu gitu. Opung Panda mau bilang Mas Gibran belum waktunya dulu lah. Aneh ingusan aneh ingusan keluar dari kalimat dari rahangnya Ya Opung itu ini karena kan. dia nggak paham untuk menghaluskannya. Iya. Kalau yang Jawa pasti lebih dia tahu cara ini ya. Iya gitu. Aneh ingusan itu jangan kau bikin besar kepala dia. Gitu kan Opung kan. Kaget gue mari langsung. Wah. Ya kalau Jawa kan ya Mas Gibran Itu pantas. sudah. Nah, itu pantas. beda ini lagi tuh. Kalau di Sumatera Barat itu masih ada kata malereng. Iya. Kata yang nyamping itu. Nyamping. Turun atau naik tapi nggak terlalu tajam tanjakannya. Kalau di bahasa Inggrisnya tuh plateau. Nah, itu masih ada kata-kata begitu. Jadi kita sedikit-sedikit masih bisa memahami. Iya. Walaupun dalam prakteknya agak susah. terampil. Iya. Tapi Sumatera Utara kata malereng itu nggak ada kayaknya. Kata yang landai itu nggak ada. Adanya mananja, manikung, manurung. Itu dia. Makanya Bung Panda keluar yang kayak gitu. Keluarlah ingusan ini kalau Opung Panda. Iya. Tapi kalau kayak gue pernah dengar dari Ari nih. Pak Zul itu pernah memuji Pak Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, pernah memuji dua orang tokoh dengan kalimat yang sama, Pak Erlangga dan Pak Erik. Anda ini Pak Erik, Pak Erik, Pak Erlangga, Bapak ini sudah lebih dari pantas menjadi calon presiden. Terus kata
Wih, sur kan. Pak Erik pun dibilang yang sama kan. Pak Erik ini lebih dari pantas menjadi presiden kan. Iya, kan dia nggak bilang saya dukung. Ini udah mulai penghalusan kultur berarti Pak Zul ini ya. Karena Lampung nih banyak Di transmigran sana kali ya. 62% kulturnya itu. Oh, di Lampung ya? Iya, Oh, di Lampung wajar. 62%. Lebih dari pantas tuh tapi nggak bilang saya dukung. Nggak bilang saya dukung. Lebih dari pantas tetap nggak pantas kan? Iya. Iya. Kan garis kepantasan di sini. Di bawah nggak Nggak bisa. pantas, Kalau lebih di ngapain? atas juga nggak pantas. Kalau tafsir gua. Iya. Tafsir gua. Sama kayak Mitos ngajarin kita budget, gimana sih Mitos? Apa? Ngajarin budget. Budget apa? Soal budget apa? Lu bilang lu tuh kalau hemat itu gini. Inisiatif. Iya, bukan. Yang mana? Budget nih misalnya, kita ajuin budget nih misalnya. Lu ini budget, kalau lebih dari budget itu salah. Tapi kan gua kurang, ya aman lebih hemat tuh. Itu pun lu salah bikin perencanaan ya. Oh salah pun. Artinya ini batas pantas di sini. Iya. Di bawah kepantasan nggak pantas, lebih dari pantas pun nggak pantas. Gitu kan. Kalau masuk logika budget tadi ya. Dia harus pas. Iya, harus di sini nih. Ya, cocok. Kalau Jawa gitu cocok. Cocok. Match. Iya, Ya. cocok. Kan Iya. bahasa tertingginya kan cocok kan. Nah itu. Jadi ya itu kita harus belajar semua lah. Iya. Nggak bisa juga kita menafikan ini bukan budaya saya, tapi kan itu budaya menang. Iya. Budaya menang. That's the Terus fact kita- ya. Pak Prabowo udah mulai. Makanya saya dulu sebenarnya nggak setuju sama Profesor Muhtar Naim, yang iya. membenturkan budaya M dengan budaya J. Iya. Apa itu? Seolah-olah M budaya tuh M apa? itu budaya Minang, Minang. J itu budaya Jawa. Seolah-olah budaya M itu Progresif, pure, apa iya. namanya, budaya yang murni, yang egaliter, yang bagus dan progresif. Sementara ini budaya yang buat dia Feodal lah. nggak jelas lah, Iya. heha segala macam. Ini secara antropologi ini konfrontatif ini. Vis-a-vis sih Ini Bang. antropologinya konfrontatif nih. Padahal kan kita harus belajar budaya mana yang lebih tinggi. Kalau menurut saya semua orang-orang Sumatera apa segala macam harus mempelajari budaya ini karena ini budaya dominan, budaya pemenang. Harus belajar. Kalau kita tetap bilang, enggak budaya gue yang paling tinggi, kalah terus kita. Iya. Kalau kita mau belajar ke yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih kompleks gitu. Filosofinya lebih kompleks, cara memandang realitasnya lebih kompleks, ya kita sekali-sekali nanti bisa jadi pemenang. Tapi kalau selama itu nggak mau belajar untuk, kan kita belajar itu bukan berarti kita setuju. Kita belajar itu kan juga bisa kita untuk memikat hatinya, menaklukkan perasaannya kan kayak gitu. Kalau tetap saya sama Ari kayak begini-begini nggak pernah kita menang ini. Susah Bang. Angel. Makanya dalam waktu kita makan-makan sama Pak Prabowo, kan kita bahas Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Luhut. Wah, Pak Luhut topengku udah sekarang. Tapi kan intinya bicara Pak Luhut keras lah orangnya. Iya dia keras lah Pak Luhut itu kan orang Batak. Aku bilang, Bapak kan juga Bataknya Jawa Pak, Banyumas. Itu dia makanya kita harus belajar sama orang Solo. Nah, Iya. kesadaran itu next level. Wah, ada Yang maknanya susah, juga deh. iya, yang susah itu kan kesadaran. Loh, kita nganggap yang benar itu versi kesadaran kita. Tapi kita punya kesadaran lain bahwa saya harus belajar sama yang ini. Itu yang saya sebut next level. Pak Prabowo tuh dalam beberapa hal dia melampaui dirinya 5 tahun yang lalu tuh banyak banget. Dia terima kasih, mau menganggap orang guru. Kita nggak akan ketemu Prabowo 2019 begitu. Memang Ini kalau guru politik saya belajar ini, saya berterima kasih. Mas Ganjar juga ngomong gitu, ini mentor politik saya Pak Jokowi. Mas Ganjar memang di budaya itu. Oh, memang iya. Dia nggak perlu belajar, dia dicemplungin udah berenang dia jadi sana. menjalani hidup aja Bang. Yang satu berusaha ya. Dia satu trying to. Trying to Yang ya. satu tuh punya kesadaran baru. Mas Ganjar Try tuh dari to, lahir udah pretend itu to. kesadarannya gitu. Ya, emang kesadaran ini bisa tercapai kalau kita udah merasakan sakit dan penderitaan. Gitu. Makanya tuh saya nggak setuju tuh sama orang-orang dari Sumatera Barat yang menganggap orang Sumatera Barat kadang-kadang kayak orang Yahudi nganggap dia eksklusif, paling tinggi, paling luhur budayanya, paling keren dan iya itu kalau bercampur sama yang lain rusak budaya kita. Enggak, kita harus belajar. Kalau nggak tertinggal terus kita kan kayak Iya, gitu. kayak kemarin gue liat Instagramnya Bambang Pacul tuh, ada 2 kata yang basic yang diajarkan oleh orang Jawa kepada anaknya dari sangat kecil, yaitu
terima kasih, matur nuwun. Kalau memang untuk orang yang memberikan lebih banyak dan lebih tua, matur sembah nuwun. Artinya Itu kan matur sama gini. kita nggak punya yang kayak gitu-gitu. Terima kasih dan minta maaf. Iya. Sepurane, minta maaf. Ya, gua Ada bilang level-levelnya, kita gua- nggak Itu dua basic yang itu fundamental. Gua bilang sama Mas Pacul waktu itu kan, Lalu ketemu? Kan ketemu gua waktu itu. Gua bilang, nah di bahasa kampung saya nggak ada bahasa asli lokalnya maaf dan terima kasih ini Mas Pacul. Oh iya. Ya. nggak ada bahasa aslinya nggak ada. Nggak ada. Itu bahasa saduran tuh. Saduran. Bahasa bahasa Serapan Melayu bahasa berarti. Indonesia. Bahasa Minang nggak ada, Bang? Nggak ada. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Sama Bahasa maaf, itu- minta maaf. Bang? Maaf itu kan sebenarnya bahasanya dari bahasa Arab. Iya. Bisa dulu bahasa Indonesia ya bahasa Melayunya dulu, tapi bahasa asli. Iya, ya. Bahasa asli. Ya Jawa kan punya Matur Iya, suwun. matur suwun sama apa dia Maaf. minta maaf. Ngapunten. Kita nggak punya yang kayak gitu emang. Nggak punten. Budaya cium tangan aja setelah kita ngeliat di TV-TV orang cium tangan sama orang tua aja. Di generasi saya tuh nggak ada cium tangan. Iya. Generasi Ari mungkin udah cium tangan sama Udah, orang tua. udah. Generasi saya tuh nggak cium tangan sama orang tua. Iya. Jadi emang agak ini agak sebenarnya. Kita cium tangan sama orang tua. Itu ditit deh. itu mau ditit nggak, Bang? Ditit aja jangan sampai Iya, Bang itu Hasan. ditit aja. Jangan sampai Bang Hasan. Di musuh orang Padang nanti. Nyusah-nyusahin Bang ngurusin mereka Bang. Ya, di Bandara Internasional Minangkabau abang di ini Bang diusir suruh balik lagi Bang kayak Fahri Hamzah waktu itu masih kalau cerita di Manado ya. Gua diusir kata sialan kata gua nggak Iya, pernah jadi gitu. pendukung Anies. Gua kata. telepon Oli gitu. Yang seumuran Nyelamatin sama saya Woli itu gitu. saya nggak lihat waktu kecil itu orang cium tangan orang tua. Iya. Tapi anak-anak ini sudah nonton RCTI segala macam udah cium tangan.